Ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, baik dari kawan-kawan PP-nya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diistiqamahkan oleh Allah, dan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah telah memberikan kepada kita. Allah selamatkan kita di malam ini jauh dari kata kemaksiatan. Allah dudukkan kita ke dalam majlis yang penuh kemuliaan sebagaimana yang dikatakan para salafun as-salihun. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibu Sumtud Durar, beliau mengatakan masyi kamal majma', tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang tidak diterima oleh Allah. Jika kalian bertaubat maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka taubat kalian akan diterima oleh Allah. Dan jika ingin doa kalian dikabulkan maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, datang tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Hah? Ada kata yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin kita gembira. Jika umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, apabila di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat, semuanya beristighfar kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini karena cinta, betul? Betul? Kalau katanya orang Brebes, this is about love.
Ini semua karena cinta. Ada pepatah Arab di dalam syair, beliau mengatakan, fasyaribul hamar yafhu ba'da sakratihi. Orang yang mabuk minuman khamar, setelah dia mabuk, dia akan sadar dan dia melupakan apa yang dijalankan saat mabuknya. Fasyaribul hubbi tulil umri sakranu. Orang yang namanya mabuk cinta sampai akhir umur akan terus mabuk dan tidak akan pernah sadar. Ini namanya cinta. Saya bahas cinta dulu boleh? Yang namanya cinta tidak akan pernah mengenal jarak. Betul apa enggak? Ada orang Brebes nikah sama orang Tegal. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat. Kalau jalan kaki, kata cinta apa? Dekat. Bagaimanapun lika-liku perjalanannya, Bib, saya akan terabas, saya akan datangi untuk menjemput cinta. Betul? Cinta tidak akan mengenal bagaimana bentuk fisik seseorang. Jika kalau orang sudah mencintai, bagaimanapun bentuk fisiknya pasti dia akan tetap mencintai. Walaupun orang lain mengatakan orang lain menganggapnya nggak sempurna. Orang yang mencintai pasti sempurna di matanya. Contoh, boleh saya kasih contoh? Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, jangan tersinggung ya. Ada orang gembrot, orang kata cinta apa? Bohong, fitnah. Cinta itu membutakan seseorang. Yang namanya fisik nggak jadi pengaruh. Orang kalau udah cinta ngelihat orang gembrot, apalagi dia cintai, jawabannya semok, montok, gemoy, bohai. Betul nggak? Kata cinta. Dan cinta juga tidak akan membuat hati orang yang dicintai merasa sakit. Bahasanya pasti indah, bahasanya pasti lembut. Contoh lagi, ada orang pesek, maaf, saya udah minta maaf. Ada orang pesek, kata cinta apa? Maaf. Kalau dibilang mancung, bohong, karena cinta nggak akan pernah berbohong. Yang namanya cinta pasti keluar tentang kejujuran. Apa yang dari hati pasti akan keluar, karena tidak ingin menyinggung orang yang dicintai. Betul nggak? Orang pesek, kata yang mancung, kata yang mencintai apa? Salah, mancung yang tertunda. Kenapa? Mengemas bahasa menjadi indah agar orang tersebut tidak merasakan sakit hati. Dari tadi saya mengatakan cinta dan saya memberikan contoh. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Cintanya tidak mengenal jarak. 14 abad yang lalu Nabi cinta kepada kita sebelum kita diciptakan oleh Allah, sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita. Nabi nggak kenal jarak, walaupun waktunya lama, tapi Nabi sudah menanamkan cintanya kepada umat Rasulullah SAW. Nabi tidak mengenal fisik, siapapun dia beriman, dia tidak, semua mendapatkan cinta dan ada di dalam doanya Nabi, kecuali orang yang kafir. Ramadan, salah satu doanya Nabi, ya Allah, berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Semuanya berkah, rezeki melimpah ruah, baik yang beriman maupun yang tidak, semua mendapatkan keberkahan di dalam rezeki. Betul apa enggak? Yang enggak biasa dagang Ramadan dagang, betul? Yang dagang kolak, yang dagang bakwan, tahu isi, lontong,
bihun, betul. Saking berkahnya biji salak 11 bulan dibuang-buang, begitu Ramadan laku orang pada telan biji salak. Bisa kebayang ini doanya Nabi. Semua kita ini ada di dalam doanya Rasulullah. Acara maulid seperti ini tidak ada seujung kuku yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat sampai di yaumil qiyamah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah turunkan diberikan kepada umat maka bergembiralah, kata Allah. Anugerah rahmat ini apa? Merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti anugerah rahmat yang Allah sebutkan yaitu berupa seorang manusia yang bernama Ahmad di langit, bernama Muhammad di bumi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah luas atau enggak? Luas atau tidak? Luas. Nabi Muhammad menyinari kehidupan manusia, dari yang enggak tahu jadi yang bodoh jadi, semua diajarkan oleh Nabi. Di dalam kehidupan pun semua diajarkan oleh Rasulullah. Kegembiraan kita di hari ini tidak seberapa dengan kegembiraan Allah saat Allah mengizinkan Nabi keluar dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah. Di dalam rawi Ad-Diba, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadits qudsi beliau mengatakan, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama بالتحاني والبشارة فإن النور المقصون وصير المكنون أوجد قبلها الوجود الأشياء وإبدأ الأرض والسماء. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, dan karena cahaya ini aku simpan, dan simpanan ini, cahaya inilah yang aku menciptakan langit dan bumi. Karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini diciptakan. Cahaya Nabi Muhammad telah diciptakan oleh Allah subhanahu, dan cahayanya dikatakan nurun faqa kulla nur, cahaya di atasnya cahaya adalah cahayanya Allah, dan itu adalah yang diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau jalan siang dipayungin awan? Pernah dengar sejarahnya? Memang kenapa Nabi itu dipayungin awan? Apa Nabi takut hitam? Apa Nabi takut keringetan? Sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat awan ini terus menerus mengikutimu. Apa yang membuat awan ini terus menerus mengikutimu? Apa jawaban Rasulullah? Jika awan ini tersingkir wahai sahabatku, maka aku berpapasan langsung dengan matahari, dan matahari akan hancur, tidak tahan melihat cahayaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini cahaya di atas cahaya. Saya mau tanya, ini acara yang bikin siapa? Panitianya? Siapa penyelenggaranya? Siapa? Penyelenggaranya apa? Antum ketua panitia. Atas namanya? Jami'iyah Salawat Lantunan Mutiara Pekalongan. Ini iringannya. Yang bikin acaranya? Masyarakat itulah ya, bengkok, duku bengok ya. Penyelenggaranya masyarakat duku. Ini hari kan, panitianya siapa ketuanya? Siapa? Ustadz Hadi. Dulu saat Nabi dilahirkan, penyelenggaranya ada. Siapa penyelenggara kelahiran Nabi? Nabi kelahiran di dunia, terlahir ke dunia atas izin siapa? Atas izin siapa? Allah. Nabi terlahir ke dunia atas keinginan siapa? Allah. Berarti
yang menyelenggarakan maulid pertama kali adalah Allah Subhanahu. Panitianya ada nggak? Saat Nabi ada, sama juga ada. Siapa ketua panitianya? Malaikat Jibril, bukan Ustadz Hadi. Jamaahnya ada nggak? Ada. Siapa? Penghuni langit dan bumi menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti acara maulid seperti ini siapa dulu yang memberikan contoh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti acara maulid kayak begini boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Perayaan maulid tidak akan pernah terjadi jika orang tersebut tidak memiliki cinta. Syekh Abdul Rahman Ad-Diba di dalam pasal tersebut awalnya beliau mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal, karena perayaan maulid tidak akan pernah bisa masuk akal kecuali diyakini dengan iman. Orang bengok jawabannya pelan-pelan banget, nggak ada yang semangat. I love you. Oh enggak, saya kalau ke perempuan ngomong I love you pantes, beda jenis. Kalau lu laki go I love you, lu jawab I love you tuh kan jijik. Ini najis. Perayaan maulid wajib diyakini dengan iman. Setuju ya? Bid, kenapa dengan iman? Akal nggak boleh ikut campur. Kalau udah iman yang punya aturan, akal nggak boleh menggugah iman, merubah iman, nggak boleh akal. Contoh, ada air seni, ada air mani. Contoh nih, air seni hukumnya apa? Hukumnya apa? Air mani hukumnya suci. Ngaji di mana lu dikata najis? Air seni najis, air mani suci. Beda nggak? Iman mengatakan orang yang keluar air seni untuk mengembalikan kesuciannya cukup dengan berwudu. Betul? Betul? Air mani saat keluar, kita cara untuk mengembalikan diri untuk menjadi suci dengan mandi besar. Mandi besar. Kata siapa? Kata siapa? Iman PA. Kata siapa? Iman. Akal boleh ikut campur? Gak boleh. Orang kena air seni, kain terkena air seni, kita elap, boleh nggak kainnya kita pakai lagi? Nggak boleh. Kenapa? Najis. Kata siapa? Iman. Orang terkena air mani dielap, boleh nggak dipakai lagi? Boleh. Pantas apa enggak? Enggak pantas. Enggak pantas. Kata siapa? Iman. Akal nggak boleh ikut campur. Orang yang keluar air mani sama air yang seni yang najis, suci dengan najis, cara bilasnya juga beda. Akal sosokan ikut campur. Kalau yang keluar najis cukup dengan berwudu. Yang keluar suci kenapa harus mandi besar? Gak perlu ngapa-ngapain, suci-suci aja, berarti dia tetap dalam keadaan suci. Iman boleh ikut? Iya. Gak boleh. Karena keinginan iman, orang yang keluar air seni cukup dengan berwudu, orang yang keluar air mani wajib mandi besar. Kemauan, akal mau ikut campur, iman gak boleh ikut, harus nolak. Kenapa? Akal. Orang yang namanya akal. Sekarang saya ngomong, saya tanya nih sama bapak sama ibu, semua di sini punya handphone apa enggak?
Masing-masing orang Brebes WhatsApp saya tinggal di Kuningan. Jarak dari Brebes ke Kuningan berapa jam? 2 jam. Orang Brebes WhatsApp saya, Assalamualaikum Habib, apa kabar? Saya jawab, Waalaikumsalam, kabar Habib baik. Dalam selisih waktu, selisih cuma beberapa detik, menitnya sama, selisih cuma 1 detik. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Percaya. Tahu nggak sih jalannya kemana itu WhatsApp? Tahu nggak? Dari handphone kita, dari orang Brebes handphonenya lari ke satelit, dari satelit lari ke provider yang ada di Singapura, dari provider yang ada di Singapura lari ke handphone saya. Percaya? Percaya? Padahal kan saya cuma ngomong doang. Ini akal ngomong bebas aja. Iman gak boleh seenaknya. Ini kata akal. Kalau urusan handphone dunia kita percaya, apalagi saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Wajib harus lebih percaya, karena keyakinan seseorang wajib didasari dengan iman, bukan dengan akal. Oh, akal ikut campur lagi. Oh, kalau seandainya yang keluar suci wajib mandi besar, berarti yang keluar najis wajib nyelam. Betul apa enggak? Loh, yang keluar suci aja mandi besar, gimana yang najis? Akal ikut campur, boleh apa enggak? Iman boleh nurut? Gak boleh. Karena ini sudah ketentuan Allah, dan ini adalah syariat. Apapun yang diinginkan oleh Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Orang gak boleh ikut campur. Manusia cuma punya akal. Semua kelebihan adalah milik Allah. Contoh yang kedua, perempuan ada masa haid, betul? Hukum puasa bulan Ramadan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Salat 5 waktu, wajib. Dua-duanya, begitu datang bulan Ramadan, tiba-tiba ibu neng haid. Puasanya boleh? Salatnya boleh? Gak boleh. Tapi yang wajib diganti yang mana? Puasa, salatnya gak wajib. Kenapa? Karena Allah memberikan keringanan kepada perempuan. Kalau perempuan haidnya 7 hari, berarti 35 waktu sholatnya dia tinggalkan, dan harus diganti 35 waktu. Perempuan gak bakal sanggup, gak bakal kuat. Itu yang haidnya 7 hari. Kalau yang 14 hari berarti ninggalin sholat berapa waktu? Berapa? 70. Allah gak bakal kuat. Tahu manusia gak bakal kuat. Makanya yang boleh diganti Ramadan, cuman puasanya aja. Paham ya? Yang laki nyaut, enak juga ya Bib jadi perempuan. Yang ngomong begitu di dalam hati mudah-mudahan pulang dari sini head. Semua yang diceritakan ini wajib didasari dengan iman. Akal nggak boleh ikut campur. Paham? Sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Emang budak dari tadi? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa dibilang acara maulid ini nggak boleh diyakini dengan akal? Karena wajib diyakini dengan iman. Ibu waktu hamil sakit nggak? Berat nggak? Capek nggak? Ibunya Nabi nggak ngerasain, Bu. Nggak ngerasain capek, nggak ngerasain sakit, lahir gampang. Masuk akal apa enggak? Nggak masuk akal, tapi wajib diyakini dengan iman. Wajib. Akal nggak boleh ikut. Nabi terlahir dalam keadaan sujud dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Nabi begitu sujud sadar kalau dirinya adalah seorang hamba. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Apa yang bikin percaya? Iman. Akal boleh ikut campur? Gak boleh. Ada yang ngomong, ngapain
ngadain maulid? Emang nabinya kenapa sih harus terlalu dimuliakan? Kenapa harus terlalu diagungkan? Toh manusia biasa kok nabi. Jawab jangan. Jawab jangan. Pakai dalil apa pakai emosi? Enakan pakai emosi kayaknya ya. Setuju nggak? Enakan emosi jawabinnya. Maaf, nabi bukan manusia biasa. Dia ngomong lagi, kan sesuai daripada firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kalau dibaca sampai situ ya benar, akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Nabi manusia bukan? Nabi malaikat apa manusia? Manusia. Betul lah ayatnya? Betul. Tapi lanjutin dong. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum fil mu'minina raufur. Nabinya titelnya Allah dititipin, beban umat dipikul sama nabinya. Nabinya mulia, nabinya agung, makanya Allah sebut di dalam Al-Quran 20% ayat di dalam Al-Quran semua menyanjung, mengagungkan. Jangankan sifat nabi, fisik nabi pun ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana salah satu surat yang kita sering baca, alam nashrah laka sadrah wa wada'na. Yang dibaca punggung siapa? Yang disebut punggung siapa oleh Allah? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabinya mulia nggak? Nabinya agung nggak? Ya udah, kalau Allah sudah memuliakan, kalau Allah sudah mengagungkan, kita manusia jangan terlalu mengagungkan. Udah cukup, bawa aja umat untuk kenal sama Allah. Taubatan nasuha, ibadah yang benar. Gimana kita mau ibadah benar kalau nggak kenal siapa nabinya? Betul apa betul? Yang ngajarin salat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngajarin sedekah siapa? Nabi Muhammad. Yang ngajarin musyawarah siapa? Nabi Muhammad. Yang ngajarin jihad siapa? Nabi Muhammad. Semuanya nabi, baik yang hidup di dunia sampai ke yaumil qiyamah. Caranya nabi yang berikan contoh dan nabi yang memberikan ilmunya. Di dalam rumah tangga ada nggak ilmunya nabi? Ada nggak ilmunya nabi? Contoh, ayang senang dipanggil ayang, Bu. Itu nabi yang contohin. Bapak kalau manggil ibu siapa, Pak? Mbep, mbep. Bapak manggil ibu siapa? Boke. Kalau bapak dipanggil ibu siapa? Bapak ke? Panggilan yang mesra dong. Kalau di depan anak nggak apa-apa. Pak, lihat tuh Pak, Neng nggak mau makan. Pak, lihat tuh Pak. Kalau manggil anak di sini apa? Anak perempuan. Nok. Kalau laki-laki? Hah? Potong lanang. Saya ngeri keserimpet ngomongnya ya. Bu, potong lanang nggak mau tuh, sholat nggak mau. Kalau di depan anak nggak apa-apa. Kalau lagi ngobrol suami istri panggilannya mesra. Sayang, cinta. Beb, saya mau tanya, Nabi Muhammad kalau manggil Siti Aisyah siapa? Siapa Pak? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, gimana mau dipanggil Humairah, Bib? Orang istri saya hitam legem. Iya dipanggil manis, sweetie, kan bisa. Jangan dipanggil Tom bikin kopi Tom. Apalagi dipanggil Blacky, wah, kiamat kubro rumah tangga lu. Panggilan yang mesra dong. Ini Nabi yang ngajarin. Mau tahu nggak kemesraan Nabi? Nabi itu romantis loh, Bu. Bapak pernah romantis nggak? Karena ibu nggak pantas diromantisin. Karena ibu kalau ngomong sama suami mata melotot-melotot. Kalau ngomong tolak pinggang. Di neraka paling banyak laki atau perempuan?
banyak siapa? Siapa yang ngomong? Lo bilang Habib, gue colok lo. Yang bilang siapa? Nabi. Nabi turun Isra wal Mi'raj, nangis 3 hari nggak makan. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Aku diperlihatkan tentang surga, aku diperlihatkan tentang neraka, dan di neraka paling banyak adalah terasah lu. Terusin aja omelin suami terus, bentak-bentak tuh suami nggak apa-apa. Di sorga paling banyak laki apa perempuan? Mungkin ibu pada ngomong, kenapa laki lebih banyak di sorga? Maaf, tuh lihat muka-muka teraniaya. Bu, mau masuk sorga enggak? Ngimpi. Tapi saya yakin, insya Allah yang hadir di sini istri-istri solehah, calon bidadari surganya Allah. Bersandar, bersandar. Perempuan disanjung dikit, amin, amin. Tenang Pak, laki yang ceramah nggak bakal saya jatuhin laki-laki. Bu, 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 cara mudah masuk surga mau apa enggak? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Apa? Apa kata suami? Surga jaminannya. Yang dipanggil nih, yang jangan jalan bu, loncat. Beb, saya lagi ngulek cabe, nggak bisa tinggalin, bawa suami taruh di atas cobek. Pokoknya apa kata suami? Iya, mau dikerjain 2 tahun lagi juga nggak apa-apa. Yang penting, Beb, suami saya temperamenan, emosian, galak. Sabar. Ada bidadari surganya Allah, manusia dijadiin bidadari surganya Allah. Tahu nggak siapa? Siapa? Siti Asia. Perempuan manusia dijadikan bidadari surganya Allah, buah kesabaran. Siti Asia punya suami siapa bu? Gak usah kemari dong Firaunnya, biasa aja lu, dendam amat lu. Fir, emang di sini ibu ada yang suaminya kayak Firaun? Kenapa nggak sabar ngadepin bapak yang baik begini? Bu, sabar. Surga tuh gak mudah bu. Surga nggak mudah. Surga tuh susah. Surga tuh capek. Gak ada yang instan. Gak kayak lu pada ngisi slot PA. Maaf pak, saya paling gedek sama anak-anak muda sekarang. Kerja kagak, apa kagak, nganggur jempol doang yang goyang. Tiap ini ngisi slot. Judi gak bakal kaya, rumah tangga bakal berantakan, istri terlantar, anak teraniaya. Anak muda sekarang lebih amit. Saya cuma mau ngasih tahu, lu main judi dari handphone itu sistem. Tahu judi koprok? Tahu? Dulu ada judi dadu. Ada nggak judi dadu? Kelotokan.
Betul ya? Judi kelotokan ya, dikocok. Yang bandar yang menang apa yang masang? Bandar apa yang masang? Yang menang bandar. Kenapa? Dadunya disimpan. Yang namanya judi kelotokan gak pernah di tempat yang terang, pasti gelap. Cari gak ada, yang pastinya gelap, gak bakal, minimal lilin. Betul apa enggak? Itu manual, lu masih ditipu, masih dibohongin. Bandar pasti menang. Ada lagi togel, ada judi togel, tolol gelo. Orang judi togel, lu ngitung dari pagi sampai pagi. Bandar tidur, nggak ngitung. Lu ngitung dari pagi ketemu pagi, besoknya dipasang, menang apa enggak? Enggak, siapa yang menang? Bandar. Kenapa? Angkanya disimpan, gak bakal diumumin, gak bakal dikasih tahu angka yang mana. Saking gila togel, mobil gue lewat, mobil gue dipasangin plat nomornya, mana kena lagi. Bisa kebayang, itu manual, itu bukan hitungan sistem atau kalkulator. Kita masih dibohongin, apalagi ini handphone. Lu pencet, sistem ini bisa dirubah dari setiap negara. Lu sampai kapan gak bakal menang. Yang namanya kita masang seberapa pun, Bib, saya pernah kena sekali dua kali, lu kena, itu dimodalin, namanya tolol. Lu sekaya apapun, duit kita segede gunung, lu terus-terusan main judi, bakal jadi lembah, gak bakal kaya dan gak bakal bertambah. Jauhin judi, jauhin, itu penyakit. Kesian istri, kesian anak. Cari yang halal, walaupun yang namanya laki-laki itu keringetan, banting tulang buat istri, buat keluarga, bukan main judi. Jadi tukang ojek lebih berharga, berkah rezekinya. Jadi tukang beca, wallahi jauh lebih berkah dibanding kalian main judi yang gak tahu kapan akan sampainya dan tinggal tunggu dimiskinkan oleh Allah. Mau kaya? Mau kaya? Sedekah. Sedekah. Orang mau kaya itu sedekah. Gak ada orang kaya diam aja, gak ada. Ikhtiar sedekah. Kita hidup ini udah dikasih pancingan. Tahu pancingan? Kalau kata orang sini apa, joran? Joran ya, alat mancing ya. Semua masing-masing kita udah diberikan sama Allah. Mau dapat ikan yang gede, buangnya umpan yang gede apa yang kecil? Gede buangnya. Masa iya mau dapat ikan hiu lempar ikan teri? Kata hiu apa ini, orang ledek jangan-jangan? Kalau mau dapat hiu lempar kakap dong. Dapat hiu wajar. Kenapa? Gede. Begitu juga kita, kehidupan sedekah yang gede Allah balikin gede. Gak ada yang namanya orang mau kaya lagi salat duha 4, 6, 8, 10, 12 duha. Lihat doanya, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas turunkan, yang jauh, yang di dalam tanah keluarkan. Maaf, kita ini manusia, Allah kasih akal, Allah kasih kita hati. Masa kita nggak bisa putar akal, kita nggak bisa nyari rezeki? Maaf, ada satu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam ngelihat semut lagi bawa satu butir gandum. Begitu bawa satu butir gandum, dilihatin sama Nabi Sulaiman, jalan ke pinggiran sungai. Begitu sampai ke pinggir sungai, dimakan sama katak. Begitu dimakan sama katak, katak masuk ke dalam sungai, semut-semut masuk ke dalam sungai. Gak berapa lama, katak keluar, semut keluar dari mulut katak. Nabi Sulaiman tanya, wahai semut, dari mana? Oh, wahai Nabi Allah Sulaiman, saya diperintahkan oleh Allah, disuruh membawa satu butir gandum untuk memberikan makan kepada cacing yang ada di dalam sungai. Allah atur, itu binatang. Binatang Allah kasih rezekinya, apalagi kita yang punya akal, punya iman, ibadah. Semut ini dibawa. Wahai semut, engkau selama setahun apa yang kau makan cukup untuk 1 tahun. Satu butir gandum cukup untuk aku 1 tahun. Wahai Nabi Allah Sulaiman. Dimasukin semutnya ke dalam toples, dikasih 1 butir gandum
semut, tahun besok aku berikan lagi. Dapat 1 tahun, nengok ini semut ngisisain gandum setengah, setengahnya disisa, setengahnya dimakan. Ditanya sama Nabi Allah Sulaiman, wahai semut, engkau telah berdusta kepadaku. Sesungguhnya engkau yang kau bilang katanya 1 butir gandum habis 1 tahun, tapi ini kau udah setahun masih ada setengah. Apa jawaban semut? Ini berharga banget di dalam kehidupan kita, pelajaran penting. Wahai Nabi Allah Sulaiman, saat aku ada di luar toples ini, aku sandarkan diriku kepada Allah, dan rezeki pasti akan kapanpun akan didatangkan oleh Allah. Tapi tatkala saat aku ada di dalam toples, rezekiku ada di tanganmu wahai manusia, aku khawatir hari ini kau berikan aku rezeki, tahun yang akan datang engkau lupa memberikan rezeki kepadaku. Apa intinya? Jangan pernah bersandar kepada manusia. Jika seseorang ingin selamat, maka bersandarlah kepada Allah. Tidak akan seseorang akan selamat jika bersandar kepada manusia. Tapi jika mereka bersandar kepada Allah dan bersandar kepada Nabi, pasti dia akan selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tugas kita sebagai manusia Allah ciptakan untuk apa? Untuk apa? Ibadah. Urusan lain urusan Allah. Kita urusannya cuma ibadah. Saya mau kasih nih, mau nggak punya dukun yang cepat dikabulin? Mau nggak? Mau punya dukun yang cepat instan? Mau? Datang ke ibu kalian, datang ke ibu, sujud di kaki, cium kakinya, doa minta sama ibu, rezeki Allah akan berkahkan hidup kita. Jangan sama ulama sayang, cium tangan sampai berebut. Sama orang tua kita jauh, hati-hati, ridho Allah tidak akan diberikan kepada anak yang durhaka. Sama ulama dekat, sama kiai cinta, sama habaib cinta, tapi sama orang tua kita seadanya, hati-hati. Doa orang tua bisa tembus sampai ke langit, doa ulama untuk diri kita belum sampai ke langit, pastinya bakal pending. Kenapa? Karena kitanya banyak dosa. Sekarang saya mau tanya di sini, orang di sini pada bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana dosa sama duit? Sadar. Tahu kalau banyak dosa? Alhamdulillah. Dibloon orang banyak dosa, alhamdulillah. Inna lillahi. Kita ini kan manusia yang penuh dosa nih. Mintanya kita apa? Selamatin kita. Nih, maaf ya, maaf. Katanya kita cintakan sama Nabi. Cinta nggak sama Nabi? Pernah nggak Nabi doa minta harta? Pernah nggak? Mintanya apa? Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Ini doanya Nabi. Kita tiap doa mintanya apa? Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak. Betul nggak? Blow on. Mau rezeki banyak. Buat apa? Buat apa? Apa? Ngisi slot. Buat apa? Ibadah. Buat umroh. Buat haji. Itu karena nggak ada angan-angan kita baik-baik. Coba duitnya ada, perempuan duit banyak beli skincare, laki duit banyak kawin lagi. Lah emang ngapa bu? Bu maaf, ini saya mesti lurus ini. Emang kenapa laki kawin lagi? Emang nggak boleh? Dalilnya dari mana dibilang nggak boleh? Nah aku nggak terima nih. Bapak diam ya, biar ini urusan saya. Tenang aja pak. Bu, saya mau tanya, di dalam Al-Quran firman siapa? Siapa yang bicara? Allah. Firman Allah tentang sholat ada apa enggak? Ayat tentang puasa ada apa enggak? Tentang haji ada apa enggak? Zakat ada apa enggak? Sedekah ada apa enggak? Musyawarah ada apa enggak? Semuanya ada. Di mana? Al-Quran. Siapa yang bicara dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Yang bilang nggak ada kafir loh. Orang yang mendustakan ayat Allah kafir. Saya mau tanya, ayat nikah 2, 3, 4 ada apa enggak? Kalau Allah mengizinkan, urusan apa ibu tidak mengizinkan?
Allah aja nggak bolehin, urusan apa istri nggak ngebolehin? Emang kalian lebih mulia daripada Allah? Tapi ingat nih wahai laki-laki, para pria, para suami, istri itu udah capek ngurusin kita. Istri itu udah capek ngurusin suami, udah capek ngurusin rumah tangga. Capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Makanya Allah ringanin biar lo nggak capek-capek suami suruh kawin lagi. Tenang bro, gue tahu perasaan lo. Bu, laki-laki yang baik tidak akan mendoakan. Maaf, sorry. Di mana letak laki-laki yang kurang baik? Kalau dia bisa 2, 3, 4, maaf. Pak, jawab. Saya duduk di kursi, lihat apa enggak? Kaki kursi ada berapa? Kokoh enggak? Goyang enggak? Kaki kursi nopang, satu laki-laki gimana 4? Bu, maaf. Tugas kita laki-laki cuman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jagain perempuan, jagain, sayangin. Ku anfusakum wa ahlikum. Itu tugas siapa? Suami. Jaga istri, jaga anak, jaga keluarga, jaga harta. Jauhkan daripada api neraka. Tapi ingat wahai laki-laki, buat yang pria sebagai suami kita juga tahu diri kenapa Allah ciptakan perempuan itu perasaan perempuan itu lebih gede. Perasaan perempuan Allah ciptakan 99 perasaannya. Laki-laki perasaannya cuma 1. Akal laki-laki 99, akal perempuan cuma. Makanya perempuan itu bisa membagi cinta, perempuan itu bisa membagi kasih sayang. Lo nggak percaya? Kalau di sini anak muda disebut apa? Mas, lu WhatsApp. Yang pertama Rudi WhatsApp. Denok jawab. Assalamualaikum Nok. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabar? Baik alhamdulillah Mas. Mas sendiri gimana kabarnya? Itu perempuan tuh. Nggak lama Dodi WhatsApp lagi. Nok, lagi di mana Nok? Nok udah makan belum? Iya Mas Dodi, alhamdulillah saya sudah makan. Mas Dodi udah makan apa belum? Kenapa? Yang namanya perempuan itu bisa menebarkan PHP, memberikan harapan palsu. Makanya banyak laki-laki yang gila gara-gara ditinggal perempuan. Tenang, gue belain lo laki-laki mah, gue belain. Tapi inget juga nih, yang namanya perempuan perasaannya tadi berapa? 99, akal cuman. Makanya Allah kasih kita laki-laki akalnya 90. Tugasnya kita gimana caranya ngakalin istri. Ibu nggak sadar kan diakalin sama suami? Duit ada di selipan mana aja. Itu laki-laki lah, gue laki-laki loh. Ini saya buka kartu-kartunya aja nih. Tugas kita laki-laki ngejagain mereka Pak. Mas, jagain mereka. Jaga mereka. Perasaan perempuan itu sampai ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat kaca, cermin. Kalau setiap hari diusap bagus, rapi, bersih, sayangin istri, insya Allah kita akan diberikan kasih sayang oleh istri. Tugas kita laki-laki seperti itu. Coba kita punya kaca nggak di rumah? Punya kaca? Kalau kacanya jatuh, hancur nggak? Bisa kembali sempurna? Gak bakal bisa. Begitu juga perasaan istri. Kalau seorang suami udah nyakitin hati istri, insya Allah istri bakal maafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Ini perempuan Pak, beda sama kita. Kalau kita mah hati kebal Pak. Jujur, daripada sakit gigi mendingan sakit hati kalau kita mah Pak. Betul nggak?
dua-duanya gogah. Kenapa perempuan sampai dikatakan perasaannya ibarat cermin? Karena survei membuktikan, Pak, kehidupan perempuan itu demen banget sama kaca. Bangun tidur, masuk kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, ketemu lampu merah nengok mobil. Itu perempuan. Kita laki-laki paling gampang, Pak. Alhamdulillah begitu selesai mandi pakai baju nyisir selesai jalan. Tapi kalau ada laki-laki yang doyan sama kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Karena perempuan doyan banget sama kaca, sampai perasaannya ibarat kaca. Dan maaf, saya mau bilang nih sama Neng, Nok, Mbak, pernah naik motor? Motor dikasih spion apa enggak? Kemana spionnya? Perempuan kalau udah bawa motor spion pada doa apa? Kemana spionnya? Ke mukanya. Kenapa? Takut hidung loncat. Pak, Mak, Mbak, Nok, spion itu ikhtiar kita di jalan. Ikhtiar kita di jalan. Nengok dulu ke spion buat nengok ke belakang. Kalau bab, ibu, Mbak, Nok mau ke kanan, nengok dulu spion biar nggak dicelaka, biar nggak ditabrak. Oh, kalau mau ke kiri nengok juga, biar juga nggak juga nyelakain orang. Paham? Spion tugasnya buat dilihat kemana? Ke belakang, buat nyelamatin. Makanya Pak, Nabi dulu bilang 14 abad yang lalu, wahai para laki-laki, jangan kalian berjalan di belakang perempuan. Syaitan bergelayutan, iblis ada, hati-hati. Lu nggak percaya, lo lihat mau di jalan, sen kanan di belok kiri, sen kiri di belok kanan. Betul nggak? Perempuan, karena perempuan itu hidup nggak punya prinsip, Pak. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu nggak pernah mau lihat spion ke belakang? Karena perempuan nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depan, Bapak. Masa depannya siapa? Kita laki-laki. Masa depannya kita, karena masa depan dia bukan urusan dunia, tapi masa depan mereka adalah urusan akhirat. Bawa mereka sampai ke dalam surga. Hum wa azwajuhum fi dinanil alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Wahai para suami, bawalah istri-istri kalian ke dalam tubuh. Simak ini ayat, bawalah istri-istri kalian. Simak baik-baik. Istri-istri. Istri-istri itu jamak, berarti banyak. Kalau bapak punya istri cuma satu, jangan harap masuk surga, Pak. Setuju. Tapi kalau suami nggak punya keberanian, lebih baik. Habib istrinya berapa? Satu. Habib nggak berani. Saya berani, tapi istri saya lebih berani. Mudah-mudahan semuanya kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kita keturunan yang saleh-salehah. Bawa Nabi, bawa Allah ke dalam rumah tangga kita. Insya Allah Allah selamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan perayaan maulid di malam ini menjadi maulid yang penuh keberkahan, maulid yang penuh dengan keistimewaan, menambahkan keimanan kepada Allah. Dan yang terakhir dari saya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemenangan, Allah hancurkan Israel, Allah hancurkan Yahudi. Apabila mereka berkelompok menghancurkan Palestina, Allah hancurkan dan Allah cerai-beraikan mereka dengan kelompok-kelompoknya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca salawat mau. Hey.